saya mau bertanya dulu. Adakah yang tidak hadir dari yang ada sekarang di sini? Ini di video teknis itu tidak dipotong foto. Siapa? Baris. Andi. Banyaknya 3 orang. Kenapa tidak hadir? Kenapa tidak hadir? Kenapa tidak hadir? Apa? Bisa juga? Oke, jadi tidak hadir adalah 3 orang. Sudah saya absen. Kemudian berikutnya adalah seperti biasa, sebelum kita memulai namanya pembelajaran, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional. Lagu nasional yang berjudul apa? Bagimu negeri ya. Semua tahu lagu ini? Semua tahu? Tahu. Jadi silakan dibaca di atas kalau tidak tahu ya. Dan dengarkan lagu tersebut, kita bersama-sama menyanyi ya. 1, lihat ya. Kita sama-sama ya. Lagu di atas ya. Itu di atas. Supaya kalian paham apa itu arti berjuang. Kalau orang dulu berjuang menggunakan bambu runcing, kalau penjajah, kalian berjuang untuk belajar. Caranya begini. Semua semangat. Yang biasa. Nah, ya, jadi saya masih belum melihat semangatnya. Silakan. Saya ulang lagi ya. Tepuk semangat. Tepuk dulu. Saya rasa semua sudah semangat. Sekarang kita sudah bisa mulai. Silakan ketua kelas, silakan pimpin teman-temannya membaca doa.
perubahan wujud benda menjadi cair, apa lagi? Padat dan gas. Oke, padat jadi cair, padat dan gas. Nah, sekarang ini ya ini tadi wujud benda kemana wujud benda perubahan wujud benda. Jadi ini tadi yang dijelaskan, ada perubahan wujud benda cair menjadi apa nih? Perubahan wujud benda panas menjadi cair. Ya, seperti itu ya. Nah, sebelum saya memulai pembelajaran, apapun saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajarannya adalah sebentar kita akan melakukan percobaan. Sudah bawa bahannya semua? Siapa kelompok yang belum bawa? Siapa? Kenapa belum bawa? Kenapa? Lupa. Oke, yang ada silakan sebentar pinjam dulu sama temannya ya. Yang ada yang lengkap ya. Nah, tujuan pembelajaran kedua adalah melalui percobaan itu ya, siswa mampu menyelesaikan soal cerita. Jangan ada yang cerita dulu, jangan ada yang cerita, dengarkan dulu dari saya. Nah, jadi itu adalah yang di atas adalah yang saya baca tadi adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kesempatan ini ya. Pahami? Oke. Kalau begitu kita melanjutkan kepada materinya. Nah, di sini ada perubahan wujud benda padat ya. Materi hari ini perubahan wujud benda padat. Siapa yang pernah melihat es krim? Bagaimana itu es krim? Bentuknya bagaimana? Nah, apakah es krim itu mempunyai warna? Warna apa yang biasa kalian lihat? Putih. Pink, apa lagi? Nah, berbagai macam. Oke, stop. Berbagai macam bentuk dan berbagai macam bentuk warna ya. Nah, di sini ada teks cerita. Hari ini sangat terik. Coba baca dulu. Yang terlambat. Sini. Sudah ya. Jadi yang dibaca tadi itu oleh Siren, hari ini selangkah ya, hari ini sangat terik. Lalu membeli es krim bersama teman-temannya. Beberapa saat es krim berubah menjadi cair. Apa yang membuat es krim itu menjadi cair? Angkat tangan yang bisa ada yang matahari. Apa lagi yang lain? Masih ada yang lain? Nah, jadi jawaban teman-teman adalah matahari. Masih ada lagi yang lain. Apa itu? Panas. Apalagi suhu. Kalau es krim tidak disimpan di kulkas, maka dia akan meleleh ya, atau mencair. Nah, itu ya. Nah, ini. Coba saya tanya dulu. Yang mana yang mana di sini gambar lilin? Angkat tangan. Yang mana? Nah, ini. Coba yang mana? Yang ada apanya? Apinya, ya betul, apinya. Ketika lilin dinyalakan, maka akan meleleh apanya? Lilinnya, ya, lilinnya. Kemudian, gambar apa lagi yang di sampingnya? Ada yang bisa lihat gambar lain? Mana? Ini apa? Gambar roti ya. Roti itu akan berubah bentuk menjadi apa? Menjadi
atau warnanya yang berwarna biru itu yang warna biru ke putih-putihan, maka itu disebut dengan es. Es itu bagaimana dia perubahan wujud bendanya menjadi air. Oke, tepuk tangan semua. Oke, kalau itu saya rasa sudah paham sampai di sini. Selanjutnya kita melangkah kepada materi selanjutnya. Nah, contoh ini tadi sedang es terkena suhu panas bisa berubah. Apa itu suhu panas? Jadi bukan cuma matahari, bisa juga disebut sebagai apa namanya? Api, ya. Pernah lihat api? Pernah. Siapa yang pernah melihat memasak orang tuanya menggunakan apa? Menggunakan apa? Api apa? Nah, itu kompor sumber energinya dari mana? Gas. Ada dari gas, ada dari kayu. Itu yang menghasilkan api sehingga menimbulkan namanya apa? Panas. Matahari sama halnya dengan matahari. Matahari itu apa? Panas, ya. Nah, selanjutnya lilin tadi saya sudah jelaskan ya, lilin. Coklat juga, mentega. Siapa yang mau mentega di sini? Mentega warnanya apa? Kuning. Kalau mentega dipanaskan maka akan apa? Nah, itu semua saya rasa sudah saya anggap kalian sudah paham sampai di sini. Selanjutnya faktor yang mempengaruhi perubahan benda padat menjadi cair, ya, yaitu suhu panas. Suhu panas itu bisa dari api, matahari maupun sumber panas lainnya. Jadi banyak sumber panas, ya, banyak sumber panas. Bisa dipelajari. Nah, ini sekarang kita akan mempelajari satuan berat benda. Siapa di sini yang pernah melihat yang seperti ini? Apa namanya ini? Timbangan. Timbangan apa? Timbangan apa? Buah. Bisa buah, bisa beras, bisa apa lagi? Bisa juga besi. Kalau itu di pancir, nah, bisa juga kayu. Jadi itu untuk mengukur berat benda. Paham lagi? Nah, jadi satuan berat benda itu terbagi dua, ya. Ada satuan baku, ada satuan tidak baku. Satuan baku itu adalah adalah satuan standar yang dapat diterima secara umum atau secara luas, ya, internasional, ya. Contoh kilogram, contoh lagi hektogram, contoh lagi dekagram, contoh lagi apa? Meter, desimeter, sentimeter, dan yang terakhir miligram, ya. Jadi dari tingkatan itu bisa diukur beratnya benda. Siapa yang pernah atau begini saja, siapa yang pernah beli bensin? Ada satu nih, tiga. Itu liter, ini kilo. Apa yang biasa kalian beli kalau kilo? Apa yang biasa kalian beli? Terigu. Apa lagi? Beras. Apa lagi di sini? Buah-buahan, ya. Jadi yang seperti itulah yang bisa kalian jadikan ya. Nah, kemudian ada lagi satuan tidak baku. Apa itu satuan tidak baku? Satuan tidak baku adalah satuan yang menghasilkan nilai ukur suatu benda yang berbeda. Siapa yang pernah lihat di sini emas? Emas. Ada yang tidak sepenjual emasnya itu dia timbangannya kecil, dia mengukur apa? Berapa gram saya, berapa ukuran anunya, Nah, kemudian ada lagi ini adalah salah satu contoh alat ukurnya. Alat ukurnya itu kecil, beda dengan yang tadi. Yang
kuliah. Nah, itulah yang disebut dengan satuan tidak baku ya. Ah, contoh lagi ya. Satuan berat benda yang tidak baku adalah jika kita membandingkan berat dengan mengambil secubit benda. Misalkan contoh, misalkan proses begini toh. Ini namanya satuan tidak baku ya. Siapa lagi yang pernah lagi melihat tukang? Siapa yang pernah melihat tukang? Nah, dia biasa itu mengambil timbangan untuk menyeimbangkan sebuah bangunan dengan cara apa? Apa namanya? Menimbang menggunakan batu, ya kan? Menggunakan batu dan kayu ya, seperti itu. Selanjutnya adalah latihan ya. Dari penjelasan saya tadi, sekarang silakan kita berdiskusi dengan teman kelompoknya ya. Ini kelompok nomor 1. Ini 3, ini 4, ini 5, ini 2. Oke. Jadi dari antara semua kelompok ini saya akan membagikan tugas ya, tugas. Nah, tugas. Tapi sebelum saya membagikan tugas, masih ada yang mengingat cara mengerjakan misalkan 1 kilo ditambah 200 sama dengan berapa? Nah, salah. Salah. Berapa? Ada tahu? Jawabannya adalah 1 kilo 200 gram. Ya, kami saya harap bisa diingat pembelajaran yang minggu lalu sambil saya lakukan ini supaya saya bisa melihat sampai sejauh mana kalian bisa memahami materinya. Nah, ini. Silakan didiskusikan dengan teman-teman. Diskusikan ya. Nah, langkah yang pertama, tulis semua nama-nama anggota kelompoknya yang ada di sini ya. Oke, paham? Tulis nama-nama kelompoknya. Jadi siapa ketua kelompoknya silakan tulis dulu. Nah, silakan ditulis semua. Sudah bekerja? Sudah? Sudah ditulis? Kami itu yang sambil video mengerjakan tugas tuh. Ya, silakan dikerja. Dikerja. Nah, tulis di sini namanya ya, namanya. Sini semua nama kelompoknya ya. Harus tulis baru dikerjakan itu ya. Dikerjakan semua tulis-tulisnya. Silakan didiskusikan bersama teman-temannya mengenai tugas hari ini ya. Didiskusikan. Ya, silakan dikerja ya. Itu tidak ditulis, dibaca. Nah. Nah, ini ya, saya tampilkan dulu gambar NKBD-nya yang saya bagikan ya. Jadi saya telah membagikan NKBD, sekarang saya akan menjelaskan karena masih ada dari teman-temannya yang masih belum ya.
disajikan es buah, ada yang disajikan es krim, dan ada coklat ya. Coklat itu berwarna dari kue durinya. Nah, dari situ sebentar kalian akan melakukan percobaan. Bagaimana caranya kalian bisa menjawab ini? Silakan naikkan semua alat peraganya. Gelas, ada mau gelas? Gelas, ada yang bawa mentega? Siapa yang membawa mentega? Ada yang membawa coklat? Coklat. Ada coklat? Nah, coba lihat. Yang membawa coklat seperti ini ya, ini. Mana gelasnya? Mana gelas? Saya. Gelas, gelas. Gelas. Jadi percobaan yang akan kalian lakukan adalah dengan cara mentega coklat dan apa? Apa lagi yang saya suka? Apa lagi? Sampai bawa sepatu. Mana sepatunya? Ambil dulu. Sepatunya silakan diambil supaya kita bisa makan. Semua yang menyimpan sepatu di kantin atau di kulkas yang ada di garis ini silakan diambil. Lalu kita akan melakukan percobaan. Ya, dari percobaan ini kalian bisa menemukan jawaban dari LKPD yang kalian atau tugas-tugas kelompok yang telah saya bagikan ya. Silakan. Contoh. Yang membawa begini semua silakan dibuka coklatnya ya. Coklatnya dibuka sedikit saja. Baru disimpan di mana? Di mana? Di gelas. Setelah disimpan di gelas, nah, setelah disimpan di gelas, silakan ambil apa lagi? Apa namanya nih? Mentega. Setelah kalian mengambil mentega ini, kalian simpan di mana? Simpan di gelas. Sama dengan ini, sama dengan apa namanya? Mantan ya kan? Mana sepatu tadi? Nah ini ya. Nah, ada yang tahu apa namanya ini? Ulangi lagi, ada yang tahu namanya ini? Es batu ya. Jadi dari es batu ini sebentar kalian pecahkan saja keluarnya begini ya. Cukup yang bisa masuk di gelas ya. Oke. Nah, jadi contohnya itu sebentar. Yang mana? Contohnya sebentar adalah kalian kasih masuk di sini masing-masing apa namanya? Benda-benda seperti es batu, mentega, lalu coklat ya. Lalu kalian jemur di mana? Di panas matahari. Di mana di sini ada panas matahari? Di mana? Di mana? Di luar ya. Jadi sebentar perwakilan kelompok satu orang saja keluar. Sebentar melakukan pengamatan bersama-sama. Oke? Paham? Paham? Oke, kalau begitu silakan dilakukan ini percobaan ini di teman kelompoknya semua. Silakan dilakukan percobaan. Silakan dilakukan percobaan. Pada ini cepat ya. Buka sedikit saya rasa, sedikit saya rasa ya. Buka ke saya. Mana beras ini? Hah? Satu orang cari dua. Ya. Nah, apa lagi? Terakhir, kapur. Ya. Ini kapur nanti bisa melebur kalau tegangannya panas. Sebentar diperhatikan ya. Siapa yang belum punya kapur?
Ini kapur. Kapur. Ini kapur, ya. Siapa yang mau kapur lagi? Nah, ini. Ini kapur ya. Kamu punya nih? Nah, ini. Ya, sudah. Oke. Sudah semua disimpan, sudah? Sudah? Cepat. Sekarang, bagi yang sudah menyediakan alat-alatnya, silakan 2 orang keluar mencari apa? Matahari, ya. Lalu ditaruh di situ, ditunggu, ya. Ditunggu, paham ya? Sini saya bukakan. Nah, posisinya sebelah ini. Silakan, ini saja dijemur di luar tuh. Ini saja. Nah, saya tanya, kelompok 1 siapa yang menjadi perwakilan yang keluar menjemur? Sama lagi 2 orang. Kami ini, ya, silakan keluar. Kami ini, ya, silakan keluar. Bawa semua alatnya. Di sini, sudah semua. Sepatu. Ya, silakan lakukan percobaan di luar. Ya, silakan. Masing-masing 2 orang tiap kelompok keluar menjemur, ya, menjemur. Silakan keluar. Mau cari yang lainnya. Siapa yang mau keluar? Di sini 2 orang. Silakan keluar 2 orang. Cari di matahari, ya. Cari di matahari lalu jemur di sini, ya. Jemur. Ya, tidak ada verifikasi. Cukup berjemur di panas matahari, ya. Tidak ada indikasi air, tidak ada ini. Kita pakai kompor, kamu kompor di mana-mana. Semua kita. Sudah yang keluar. Di sini sudah yang keluar. Keluar. Ini apa? Cari ini lah. Mana yang tugas keluar naik keluar. Mana kan tugas keluar mas tadi. Nah, sini kalian belum saya. Mana bukumu semua? Kenapa tidak mereka? Mana buku semua? Nah, sambil menunggu teman-teman ya yang keluar mencari sumber matahari, ya. Nah, sekarang saya mau tanyakan semua, ya. Coba buka ada apa namanya? Lembar berkumpul lagi.
panas matahari, silakan kembali ke tempat duduknya. Silakan. Silakan, sudah? Berapa? Kelompok 5 mana? Kelompok 5. Belum datang. Kelompok 1. Sudah? Belum. Berdua nih. Nah, yang sudah ada sambil menunggu hasil dari percobaan pertama, silakan buka lembaran berikutnya. Buka lembaran berikutnya. Buka lembaran berikutnya. Di kegiatan kedua, ya. Di kegiatan yang kedua. Coba saya tanya yang ada hadir di sini. Kelompok 2, 3, 4. Yang kelompok 5 dan kelompok 1 masih mencari sumber matahari. Jadi biarkan sebentar dulu ya. Sebentar dia. Nah, sekarang saya tanya dulu yang ada di ruangan ini. Ini adalah gambar apa? Gambar apa yang ada di atas? Ini apa? Ini apa? Apa? Ini apa? Bulan tahun. Nah, bulan tahun itu bagaimana, apa bahan-bahan yang dibutuhkan sehingga bisa 200 gram apa? Ini buat kita kumpul di semua. 200 gram gula dan tepungnya, kemudian 1/2 sendok garam ya, 1/2 sendok garam dan 5 butir bubuk telur. Nah, jadi ini adalah bahan-bahan yang bisa menghasilkan namanya kue coklat atau biasa disebut dengan kue ulang tahun. Nah, dari kue ulang tahun ini bagaimana caranya mencampur ini? Silakan perhatikan, silakan didiskusikan bersama teman-temannya. Ya, setelah didiskusikan bersama teman-temannya, lalu kerjakan yang 2 soal di bawah ini. 2 soal yang di bawah ini. 2 soal yang di bawah ini. Yang pertama, tuliskan satuan baku yang digunakan pada resep di atas pada kolom berikut. Tadi saya sudah sebutkan satuan baku dan satuan tidak baku ya. Jadi satuan baku itu seperti apa? Satuan tidak baku itu seperti apa ya? Silakan dikerjakan dari sekarang. Silakan dikerja. Silakan dikerja itu. Up. Sebentar, pwede ba? Tulis niya. Kamu lagi sih. Apa Ji? Sebentar yang belum ada. Apa? Waga. Diskusikan. Kemudian hanya sampai mengerja. Diskusikan juga. Apa Waga?
Ya. Siapa yang sudah? Siapa yang sudah? Bagaimana kelompok satu? Bagaimana kelompok satu? Kelompok satu sudah selesai 2 nomor. Bagaimana kelompok yang lainnya? Kelompok satu sudah selesai. Kelompok lain bagaimana? Baca dulu. Kalau tidak dibaca, tidak mentang juga. Sudah dikerja, sudah? Nah, ini kelompok 2 menyusul. Ini sudah selesai ya. Nah, tadi yang di luar itu ya, kita menunggu sampai 15 menit ya. Jadi sekarang baru sampai 10 menit. Jadi setelah sampai 15 menit, silakan diambil hasil percobaannya ya. Lalu ditulis apa jawaban atau apa kesimpulan yang bisa kalian catat di tugas LKPD-nya ya. Oke, silakan buka tugas LKPD yang ketiga, kegiatan yang ketiga, silakan dibuka. Nah, oke. Pada kegiatan selanjutnya di sini disajikan soal cerita ya. Soal cerita. Nah, contoh. Lani membutuhkan sirup untuk membuat es ya. Berat 1 botol sirup 400. Berapa berat dari 3 botol sirup? Kemarin saya sudah menjelaskan ya. Jadi bagaimana caranya ini menghitung? Caranya adalah pertanyaan bersusun. Misalkan 200 gram ya. Ditambah 200 gram. Ini saya dibuka 0,06. Nah, sekarang di soal ini ada tulisannya 400. Kira-kira bagaimana dia cara kerjanya? Ada 3 botol sirup ya. Berapa berat dari 3 botol sirup itu? Satu sirup memiliki berat berapa? 400. Jadi kalau 4 sirup berapa dia memiliki berat? Ada pilih sirup 1. Jadi kalau 4 ini beratnya sirup ini adalah berapa? 400 gram. Jadi kalau 400 gram ini ada 3 botol, maka berapa semua total beratnya? Nah, itu berarti
Kemudian ini yang mana yang paling berat di sini? Kalau jangan langsung dijawab, diskusikan sama teman kelompoknya, ya. Jangan langsung dijawab. Kalau langsung dijawab berarti membutuhkan jawaban sama temannya. Di sini berapa gram berat semua buah? Berapa berat semua buah? Semua buah. Nah, ditemukan ini. Buah ini berapa namanya? Berapa? Apa ini? Ini apa? Strawberry. Nah, ini ditambah ini berapa hasilnya? Gimana kita bisa tahu? Dari sini sama ini. Nah, silakan dikerja. Kemudian ada lagi soal yang bawahnya 5 kg. Ya, sini membeli 5 kg gula pasir. Kemudian dia telah menggunakan sebanyak 3 kg. Berarti kurang. Selebihnya kemudian gula pasir itu digunakan membuat. Jadi setelah dia gunakan 3 kg, dia pakai lagi 1 lagi untuk membuat es buah. Maka kira-kira tinggal berapa gram mami? Nah, tinggal berapa gram mami? Silakan dikerja. Nah, sekarang saya akan kerjain. Tolong perwakilan kelompok 2 orang, silakan diambil lagi hasil percobaan yang luar. Silakan. Yang tadi keluar, silakan diambil hasil percobaannya. Silakan diambil. 2 orang saja, 2 orang saja. 2 orang saja yang mengambil hasil percobaannya, silakan keluar. Sekarang dari hasil percobaan ini, coba saya tanya kelompok 1 sudah selesai hasil percobaannya? Dari hasil percobaannya apa yang didapat? Adakah yang didapat atau ada yang berubah atau ada yang tidak? Ada berubah. Silakan yang berubah didiskusikan sama teman-temannya, baru dicatat ya. Dicatat jawabannya. Di sini kelompok 2 ada yang berubah? Ada, apakah ada benda yang berubah? Ada. Benda yang mana? Ini sahabat. Nah, sedikit mencair kan? Oke, silakan didiskusikan. Setelah didiskusikan saya teman-teman ditulis di lembar LKPD-nya. Bukan ditulis di sini, tapi di lembar LKPD. Kelompok berapa nih?